Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-mukarramun wal mukarramat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Tidak terasa kita sudah menginjak tahun 2021, bahkan sudah memasuki bulan kedua. Di tahun yang lalu banyak hal terjadi pada kita maupun yang lain. Ada yang menyenangkan berupa nikmat, itu patut kita syukuri. Banyak sekali nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung-hitung. Kemudian di samping itu mungkin ada beberapa hal yang kurang menyenangkan. Itu yang patut kita introspeksi. Baik itu kecelakaan, musibah, longsor, banjir, kebakaran, kematian, penyakit, pandemi, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, dari ayat yang telah saya bacakan ada hal yang penting digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala memegang nyawa makhluknya, memegang nyawa manusia pada dua hal. Pertama, di saat kematian. Yang kedua, di saat tidur. Berbicara tentang kematian, kematian adalah hal yang pasti yang tidak kita bisa kita hindari. Ada hal yang gaib dalam kematian. Pertama, kapan waktunya. Yang kedua, di mana kematian kita. Yang ketiga, bagaimana kematian kita. Dari sana maka patut ada usaha dari kita dan menjadi mauidhah dari orang-orang yang telah wafat. Katakanlah wafatnya orang-orang yang soleh itu menjadi pendorong bagi kita untuk mengikutinya. Sedangkan matinya orang-orang kafir, matinya orang-orang yang berdosa, itu harus kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan hal tersebut. Mari kita lihat wafatnya orang-orang soleh. Beberapa contoh dari ulama yang baru ini telah meninggalkan kita semuanya. Katakanlah contohnya Syekh Ali Jabir. Beliau seorang alim, seorang ulama, ahlul Quran yang begitu soleh, yang begitu tawadu, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal, senang bersedekah, sayang terhadap yatim. Kemudian beliau begitu semangat dalam berjuang, bagaimana ingin menciptakan 1 juta hafidz di Indonesia. Kini telah meninggalkan kita semua. Asar atau bekas yang telah dikerjakannya begitu manfaat bagi seluruh umat. Alhamdulillah. Kemudian contoh lain, seorang mu'alaf bernama Ustadz Ihsan Mokoginta. Beliau asalnya pendeta, misionaris. Namun diberi hidayah menjadi mu'alaf. Setelah menjadi mu'alaf, beliau berjuang untuk Islam. Banyak sekali orang-orang Kristen yang masuk Islam. Kemudian beliau juga gigih membuat
buku-buku yang bermanfaat tentang sesatnya ajaran-ajaran Kristen. Bagaimana meninggalnya? Ternyata sesuai dengan perbuatan di akhirnya, yaitu beliau dalam keadaan husnul khotimah, sedang sholat Jum'ah, beliau meninggal. Kemudian mungkin daerah kita juga baru-baru ini, hanya seminggu yang lalu mungkin, Kiai Haji Bukhari, ketika beliau melaksanakan pengajian di hadapan para ustadz di NU, kemudian tiba-tiba beliau pingsan, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, kemudian subuhnya wafat. Itu menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita agar bisa berbuat baik, mengikuti beliau. Hadirin rahimakumullah, dari ayat dari surat Az-Zumar tadi yang telah saya bacakan, ada sebuah pembelajaran untuk kita. Selain kematian, bahwa bagaimana saat kita tidur, karena nyawa kita dipegang oleh Allah. Akankah Allah melepaskan kita terjaga kembali bangun, ataukah Allah akan menahannya sehingga kita menjadi almarhum almarhumah? Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, apabila kita akan tidur, maka ada beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan. Pertama, berwudu. Dalam wudu kita membersihkan hadas kecil, artinya kita dalam keadaan suci dari hadas kecil. Nah, selama berwudu kita bisa tercatat sebagai melaksanakan ibadah. Setelah berwudu, ketika akan tidur, maka kita disunahkan untuk membaca surat 30 ayat. Apabila dibacakan terus menerus, maka itu akan menjadi tameng atau penjaga dari siksa kubur, yaitu surat Al-Mulk atau Tabarok. Nah, setelah membaca surat Tabarok, maka kita disunahkan untuk berdoa. Banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, juga oleh para ulama. Dalam satu doa bunyinya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya Allah, dengan namamu Tuhanku, aku akan berbaring. Wa bika rfa'hu wa in amsakta farhamha. Maka jika nyawaku ini akan engkau tahan melepas nyawaku, ya, maka farhamha, maka ya Allah, maka berilah aku rahmat. Cabutlah nyawaku dengan pelan, cabutlah nyawaku tidak pedih, cabutlah nyawaku dengan perlahan. Kemudian rahmati aku ketika aku masuk dalam kubur. Jangan sempit, jangan panas, juga jangan gelap. Oleh karena itu, bagi orang yang membaca surat Al-Mulk, maka akan terang di alam kuburnya, akan menjadi sahabatnya, dan terhindar dari siksa kubur. Selanjutnya doanya, wa in arsaltaha fahfadha. Jika engkau akan melepas kembali, terjaga kembali, bangun kembali aku, fahfadha, maka jagalah aku. Jagalah lisanku, jagalah pendengaranku, jagalah penglihatanku, jagalah kedua tanganku, jagalah auratku, jagalah kedua kakiku dari perbuatan maksiat. Itu doa yang sangat baik untuk kita lakukan. Kemudian jika kita bangun, maka doanya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah segala puji alladzi radda ilayya ruhi, yang telah mengembalikan nyawaku. Jadi Allah telah mengembalikan nyawa kita yang asalnya Allah tahan saat tidur, dikembalikan hidup, ya. Nah, ini juga makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabikar, kemudian kita juga memohon kesehatan. Wa afani fi jasadi, dan mohonlah jasadku ini, tubuhku ini agar disehatkan. Wa adinali bidzikri, dan berilah izin atau kemampuan untuk berzikir kepadamu. Nah, ini doa setelah bangun tidur. Jadi kita ulangi ya. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bidzikri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan sehatkanlah jasmaniku, tubuhku, kemudian berilah kemampuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadamu. Demikian. Itu adalah usaha kita. Jadi apabila kita nanti langsung dari tidur kita tidak meninggal dunia, maka kita dalam keadaan baik. Tidur kita menghadap kiblat, kita dalam keadaan berwudu, setelah membaca surat Tabarok, kemudian berdoa. Dan jika belum tidur juga, maka digunakanlah untuk menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum mendapatkan hisaban nanti di akhirat. Kita hisab diri kita di hari itu, dari bangun tidur hingga mau tidur lagi. Apakah kita melaksanakan kebaikan, ya, ataukah kita melaksanakan maksiat? Apabila kita bisa melaksanakan ibadah, maka ini hal yang patut disyukuri, dan berharap, berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ternyata kita melaksanakan maksiat, dosa besar ataupun dosa kecil, apabila dibiarkan kan menjadi dosa besar, maka mohonlah ampun, beristighfarlah. Rasulullah mencontohkan minimal 70 kali. Atau kita mungkin Rasulullah saja yang tidak punya dosa seperti itu, maka kita tentu sebaiknya kita melaksanakan istighfar 100 kali. Nah, itu adalah insya Allah sebagai usaha untuk kita apabila kita dilepaskan nyawa. Apapun, begitupun apabila kita bangun kembali, kita ingin mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Peribahasa mengatakan keadaan tercipta dari kebiasaan. Kebiasaan tercipta dari pembiasaan. Oleh karena itu, mari kita membiasakan yang baik agar punya kebiasaan baik. Dan kebiasaan yang baik akan menjadikan keadaan kita dalam keadaan baik, dan semoga pada akhir yang baik atau husnul khotimah. Diterima segala amal ibadah, diampuni segala dosa. Bukan saya yang bicara lebih baik dari yang mendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik perkataan maupun isi materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet deh mak. Tidak ya nanti. Ngomong atau jadi dikatakan papa nak.